But trust me, you gon' hold that, hold that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nadila Pratiwi. Jadi di sini saya mau melanjutkan video praktikum dari materi-materi sebelumnya. Nah, di sini saya mau menjelaskan terkait LKM 5 dengan judul besarnya yaitu perubahan materi. Nah, di perubahan materi ini atau di LKM 5 ini tuh ada dua kegiatan. Yang pertama ada kegiatan untuk membuktikan tentang wujud zat cair, terus ada sama wujud zat membeku. Nah, yang pertama itu ada tujuannya. Nah, tujuan kita di sini tuh tujuan praktiknya itu untuk menganalisis pengaruh suhu pada proses perubahan wujud benda mencair dan membeku. Teman-teman tahu gak sih, perubahan wujud benda itu dapat terjadi ketika benda-benda itu menerima atau melepas kalor. Nah, contohnya itu adalah perubahan wujud benda dapat diamati di kehidupan sehari-hari, seperti perubahan kue agar-agar dari cairan yang tadinya cairan itu ya, dia menjadi padat. Nah, terus ada juga titik embun air yang memburamkan kaca mobil itu saat hujan, ya kan? Nah, juga logam yang ketika dicairkan dicairkan budi untuk menyolder, atau pada perubahan es batu di dalam gelas yang semakin lama akan berubah menjadi air jika didiamkan untuk waktu tertentu. Bentuk perubahan wujud benda dapat berupa mencair, menguap, menyublim, mengkristal, terus ada mengembun, sama ada membeku. Jadi itu ada 6. Nah, dari berbagai perubahan wujud benda tersebut dapat terjadi karena benda menerima kalor atau melepas kalor. Nah, di sini perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau panas. Perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor itu terdiri dari mencair, mengembun, dan menyublim. Nah, mencair, kita akan membahas mencair karena kita kan membuktikan hasil praktikum itu terkait mencair. Nah, mencair itu apa? Jadi mencair itu merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke cair. Nah, contohnya nih, es batu. Es batu itu kan wujudnya padat. Nah, ketika itu dia tuh bisa berubah menjadi air. Nah, tadinya kan es batu tuh jadi padat kan, keras kan. Nah, kenapa dia bisa cair itu akan dibahas nanti. Terus kalau dia menjadi air, dia akan berubah menjadi zat cair. Terus juga nih, lilin ketika dipanaskan. Lilin kan kalau misalnya lilin kan beku. Kalau misalnya dikasih api, atau dia otomatis dia akan meleleh. Meleleh itu dia akan menjadi cair. Terus ada juga es krim. Es krim kan beku sama kayak es batu tuh, dia padat bentuknya. Nah, jika dibiarkan di ruang yang terbuka, es krim itu akan mencair dan menjadi pokoknya cair lah gitu ya, nggak padat dan nggak dingin lagi. Nah, dalam proses mencair ini, benda menerima energi panas atau kalor untuk membentukkan benda padat menjadi cair, dan logam dicairkan menggunakan solder. Misalnya pada perubahan es batu menjadi air, panas dibutuhkan es batu untuk perubahan mencair. Sama juga kayak lilin. Berarti pada perubahan lilin menjadi cair, berarti api ya. Api itu perlu digunakan agar benda padat lilin tadi itu bisa berubah cair dan gak padat lagi. Nah, perubahan wujud benda yang melepas kalor itu ada membeku, ada mengembun, dan ada mengkristal. Itu ketiganya saling memiliki keterkaitan. Yang pertama itu mengkristal. Mengkristal ini adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Nah, contohnya mengkristal terjadi perubahan uap menjadi butiran es. Contohnya kayak di dalam freezer tuh. Nah, terus dalam peristiwa kristal ini perubahan zat itu terjadi karena terjadi adanya pelepasan energi panas. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang membeku. Jadi membeku ini adalah perubahan wujud benda dari yang cair berubah menjadi yang padat. Nah, contoh peristiwa membeku ini adalah air di dalam freezer itu akan menjadi es batu yang padat. Terus juga cairan lilin ya, lilin kan cair nih. Cairan lilin itu ketika didinginkan itu kan berubah menjadi beku, dan perubahan kue agar-agar dari cairan itu berubah menjadi padat.
Kemudian ada perubahan zat membeku atau membeku ini merupakan peristiwa dengan zat melepaskan energi panas. Dan yang ketiga itu adalah mengembun. Jadi perubahan mengembun ini merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, contoh peristiwa mengembun adalah es batu dalam sebuah gelas akan membuat bagian luar gelas basah. Rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore harinya tidak hujan, dan titik embun air yang memburamkan kaca mobil saat hujan itu contoh dari mengembun ya teman-teman. Nah, di sini kita mau ngebahas kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, kalau kegiatan 1 itu tentang peristiwa benda mencair, kalau kegiatan 2 itu tentang peristiwa benda membeku. Yang pertama, apa sih kata cair? Tadi udah aku jelasin ya. Jadi cair itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Itu adalah pengertian dari mencair. Nah, terus termasuk proses memerlukan kalor atau melepas kalorkah peristiwa mencair itu? Jelas ya, itu memerlukan kalor kalau dalam proses atau peristiwa mencair itu sangat diperlukan kalor. Nah, ada pertanyaan nih, apakah yang sebetulnya terjadi pada partikel atau molekul penyusun zat padat ketika mengalami proses mencair itu? Jadi ketika suatu zat itu dipanaskan, partikel penyusunan atau penyusun dari suatu zat itu akan bergerak lebih cepat. Hal itu disebabkan kalor yang ia terima. Nah, karena pergerakan partikel yang terus-menerus ini, ya cepat ini, itu menyebabkan ikatan yang terjadi di antara partikel tersebut, kemudian berubah menjadi lemah. Nah, itu akibatnya partikel penyusun zat itu akan lebih mudah untuk berpindah tempat sehingga benda tersebut akan berubah wujud pada perubahannya menjadi cair. Nah, faktor apa aja yang mempengaruhi perubahan wujud zat benda mencair ini? Yang pertama ada suhu. Itu penting banget, suhu. Kalau misalnya es batu suhunya nggak dingin ya, otomatis jelas dia akan mencair. Nah, terus perubahan faktor lagi itu ada sifat zat, ada tekanan, ada kelembapan udara, terus ada komposisi kimia dari benda itu sendiri. Contohnya kayak lilin. Nah, terus oke, kita udah melakukan praktikum. Nah, di praktikum ini ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuktikan suatu benda itu dapat mencair. Yang pertama itu ada, kita alatnya pakai 4 buah mangkok yang berbeda. Terus kita pakai waktu. Nah, waktu di sini kita bisa pakai jam tangan atau stopwatch atau jam tangan yang ada di HP. Jam yang ada di HP. Oke. Nah, bahan yang digunakan yang pertama itu ada mentega beku. Jadi menteganya tuh kudu beku, kudu masukin ke freezer. Kedua, 2 es batu. Nah, 2 es batu ini kita pisahin aja ya, 2 es batu dulu. Dan minyak beku serta garam. Nah, serta garam. Jadi 2 es batu ini karena dia sama variabelnya, kita bedain berubah menjadi garam gitu. Maksudnya dicampurin garam. Jadi intinya ada 4 yang berbeda, wujud zat yang berbeda. Yang pertama ada mentega beku, kemudian es batu aja, es batu only, nggak pakai campuran apa-apa. Kemudian es batu dicampur garam, ya garam dan minyak beku. Beda ya mentega beku dengan minyak beku. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama kita siapkan alat dan bahan dulu, kemudian masing-masing mangkok itu diisi dengan bahan yang akan diuji. Jadi mangkok A, mangkok B, mangkok C, mangkok D. Misalnya mangkok A itu mentega beku, mangkok B dia es batu aja, mangkok C dia minyak beku, mangkok D dia es batu dicampur garam. Nah, kemudian satu buah mangkok yang berisi es batu itu ditaburi garam secukupnya ya. Kemudian percobaan dilakukan dengan waktu yang bersamaan, jadi secara bersamaan. Kita buktiin tuh di suhu yang terbuka. Ya, jadi kan kita membukukan, kita membuktiin nih bahwasanya zat padat itu bisa es batu, minyak beku, minyak goreng beku. Nah, itu kita diamkan aja di suhu yang terbuka, atau di ruangan yang terbuka itu dalam waktu yang bersamaan. Kita tes, kemudian kita amati deh hasil percobaan yang terjadi setelah kita melakukan itu. Oke, jadi ini dia hasilnya.
Jadi di sini ada variabel. Nah, variabel yang terikat itu ada suhu pada es itu ada di 37 derajat Celcius. Variabel bebasnya yang pertama jenis benda yang digunakan itu ada es batu biasa, es batu ditaburi garam, minyak beku dan mentega beku. Terus ada benda yang digunakan itu ada 4 macam. Terus suhu lingkungan tempat eksperimen itu 37 derajat Celcius karena kami melakukannya itu ada di dalam rumah. Dan ukuran bendanya es batunya itu sama-sama kurang lebih dari 1 cm ya. Untuk variabel kontrolnya itu waktu yang digunakan untuk proses mencair itu sekitar kurang lebih. Nah, jadi ini dia hasil percobaannya. Nah, pada awal kondisi itu keempat bahan tersebut masih dalam kondisi yang beku dan dimasukkan serta dikeluarkan dari kulkas secara bersamaan. Nah, setelah 5 menit berlangsung, es batu itu yang ditaburi garam dan es batu yang biasa aja itu udah mulai mencair. Nah, sedangkan minyak dan mentega itu masih dalam keadaan yang beku. Setelah 10 menit, minyak sudah mulai mencair, kemudian es batu yang ditaburi garam ini mencairnya semakin banyak, dan es batu yang biasa aja pun, maksudnya es batu yang nggak campur apa-apa itu pun sama, namun lebih banyak es batu ditaburi garam serta mentega masih dalam keadaan beku. Nah, jadi sedangkan dalam keadaan setelah 15 menit es batu yang ditaburi garam itu hampir mencair secara keseluruhan. Es batu biasa pun sama, namun lebih cepat es batu yang ditaburi garam. Minyak beku pun sama, dan mentega mulai kembali ke suhu awal, yaitu teksturnya dia punya tekstur lembek gitu ya, namun tidak mencair. Setelah 20 menit, es batu yang ditaburi garam, es batu biasa, dan minyak beku itu udah mencair secara keseluruhan, serta mentega itu kembali ke suhu awal yaitu lembek, namun balik lagi kayak ke menit ke-15, mentega itu dia tidak mencair. Karena sejatinya mentega itu tidak pernah mencair. Nah, mentega itu akan mencair apabila dia benar-benar terkena sinar atau color panas gitu, ataupun langsung kena api, itu bakal mencair. Tapi kalau misalnya mentega cuma ditaruh di suhu ruangan terbuka, itu mentega tidak akan bisa mencair, teman-teman. Jadi berdasarkan hasil pengamatan es batu yang ditaburi garam itu lebih cepat mencair karena garam menurunkan titik beku air. Ketika garam itu ditaburkan di atas es, ia menciptakan larutan-larutan garam di permukaan es. Nah, titik beku larutan tersebut lebih rendah daripada air murni, sehingga es batu mulai mencair pada suhu yang lebih rendah. Sementara itu, minyak beku dan mentega itu tidak memiliki efek yang serupa terhadap titik beku air, sehingga tidak mempercepat proses pelelehan es seperti halnya dengan garam. Jadi dapat disimpulkan pada hasil percobaan yang dilakukan pada wujud zat mencair ini, bahwa penambahan garam itu dapat mengubah titik leleh es, membuatnya lebih mencair pada suhu yang lebih rendah daripada es. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan zat tertentu dapat mempengaruhi sifat fisika dari suatu benda seperti titik leleh. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya mau menjelaskan yang kegiatan 2, yaitu perubahan wujud membeku. Nah, jadi ada pertanyaan, bagaimanakah cara kerja ice gel pack dalam menjaga suhu makanan itu agar tetap dingin atau beku? Nah, jawabannya itu adalah ice gel pack itu, atau bisa disebut dengan gel pack itu ya, bekerja dengan cara memanfaatkan prinsip transfer panas untuk menjaga suhu makanan tetap dingin atau membeku. Nah, caranya yang pertama itu penyimpanan dingin awal. Nah, jadi maksudnya sebelum digunakan ice gel pack ini di dalam freezer ya, disimpan di dalam freezer hingga gelnya itu di dalam dia membeku. Nah, proses ini menurunkan suhu gel pack jauh di bawah suhu beku, yaitu 0 derajat Celcius atau 30 derajat F. Biasanya itu hingga dengan minus 18 derajat Celcius. Nah, atau lebih rendah, itu tergantung dengan freezer yang digunakan. Terus ada juga transfer panas. Nah, transfer panas ini ketika ice gel pack ini dikeluarkan dari freezer dan
Ditempatkan 10 shampoo makanan yang ingin dijaga suhunya. Proses transfer panas mulai terjadi karena gel pack berada pada suhu yang sangat rendah. Panas dari makanan dan lingkungannya sekitar akan mengalir menuju gel pack. Nah, ada juga fase perubahan atau change of pace. Nah, saat gel di dalam ice gel pack ini mulai menyerap panas, gel tersebut akan mulai mencair. Nah, terus ada juga kelembapan dan kebocoran. Nah, ice gel pack ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan bocor sehingga gel tidak keluar dan merusak makanan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan ulang. Nah, setelah penggunaan, ice gel pack ini dapat 10 sampel dibekukan ke freezer untuk digunakan lagi di lain waktu. Ini membuatnya menjadi 10 sampel yang praktis dan ekonomis untuk menjaga suhu makanan. Nah, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip fisika ini, ice gel pack ini dapat menjaga makanan tetap dingin atau beku selama beberapa jam, tergantung itu dari ukuran si packnya ya, jumlah makanan dan suhu lingkungan. Oke, kita lanjut ke percobaan yang sudah kita lakukan di sini. Di sini kita sudah melakukan percobaan atau praktikum terkait wujud zat membeku atau mengkristal ya. Yang pertama itu kita siapkan dulu alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama itu ada wadah, terus satu plastik es mambo atau 4 lah ya. Kemarin kan kita 4 bikinnya ya. 4 plastik es mambo yang berukuran segini lah ya, segini. Segini aja ya. Nah, itu kemudian hancurkan es batu, pukulkan es batu ya. Es batu kan padat ya. Terus kita bagi menjadi beberapa bagian gitu. Terus siapkan wadah yang ada tutupnya, bisa pakai tenggo, ya kan, tutup tenggo atau apa ya. Aku udah ada nih. Pokoknya tutup tenggo wafer nabati gitu. Yang ada kaleng ya, kaleng teh tuh dikasih tutup. Siapin itu. Lalu udah deh, sama sendok itu gunanya untuk masukin garam. Nah, bahan yang kita gunakan yang pertama itu ada susu full cream. Nah, susu full cream ini bebas sesuai variasi yang mau dimau. Kalau kita waktu itu pakai susu full cream UHT aja. Terus ada juga es batu ya, paling utama, dan garam kasar. Garam kasar tuh garam yang besar-besar itu loh. Nah, selanjutnya kita kerjanya yang pertama, siapkan susu full cream di suatu wadah. Ya, jadi kita taruh dulu tuh susu full creamnya itu di wadah itu. Yang wadah udah kita siapin tadi di alat yang pertama. Kemudian siapin plastik es mambo, kemudian masukkan si susu full cream itu ke dalam plastik es mambo, lalu ikat. Bisa pakai karet, bisa langsung diikat manual gitu. Nah, terus siapkan kaleng untuk menaruh es batunya. Jadi langkah pertamanya itu ya, sebetulnya kan tadi udah dihancurin kan. Nah, jadi siapin si wadah kaleng itu, kaleng tenggo, kaleng nagabati, pokoknya apapun itu yang ada tutupnya ya. Habis itu masukin setengah dari isi kaleng tersebut, dimasukin es batu ke dalam setengah dari kaleng itu. Nah, udah kayak gitu, masukin garam kasar kurang lebih sebanyak 1 sendok kali ya, 1 sendok. Habis itu masukinlah es mambo yang udah diikat tadi tuh, eret lah pokoknya mah. Udah masukin, aduk dulu tuh sebelum dimasukin es mambo. Garam yang tercampur dengan es batu yang udah dihancurin tadi di dalam kaleng itu diaduk-aduk dulu pakai sendok. Habis itu udah diaduk tuh kan, masukin si susu full creamnya itu ke dalam si kaleng gitu ya. Bisa masukin, taruh ke tengah-tengah tuh, taruh aja ke dalam. Jadi dia biar nggak ada di atas mengambang. Nah, udah kayak gitu, tutuplah, timpa lagi sama es batu aja. Jadi yang paling atas itu jadi ada 3 lapisan ya. Lapisan pertama ada 3 lapisan. Lapisan pertama es batu aja yang udah ditutup. Lapisan kedua itu ada si es mambonya ya, yang udah dikasih plastik es mambo dan susunya juga. Dan yang ketiga itu campuran es batu dengan garam. Nah,
Oke, udah kayak gitu, tutup tuh si kalengnya ya. Banyakin es batunya sampai benar-benar tertutup itu si es mambonya. Pokoknya sampai padat lah pokoknya mah. Habis itu ditutup kalengnya, habis itu diguncang ya, diaduk atau digini-gini, teng 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 teng. Pokoknya digini-giniin. Anggaplah ini kaleng ya. Teng 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 teng. Nah kayak gitu pelan wae soalnya dingin ya, pelan aja selama dikocok kaleng itu selama kurang lebih 7 menit tanpa berhenti ya, non-stop gitu. Nah udah kayak gitu, jadi kan itu mah dingin ya, kalau misalnya mau berhenti dikit mah nggak apa-apa, pokoknya jangan dibuka kalengnya sampai benar-benar kurang lebih selama 7 menit durasinya ya. Pakai gantian sama temen boleh atau pakai sarung tangan juga boleh. Nah udah kayak gitu baru deh ya, kalau udah 7 menit baru tuh dibuka kalengnya, dilihat hasilnya. Nah hasilnya apa? Hasilnya sesuai dengan ya, kita ke variabel dulu ya, kita ngebahas variabel dulu. Nah variabel terikat itu ada waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih dari 10 menit. Variabel bebasnya jumlah garam kasar itu digunakan sekitar 2-3 sendok. Oh berarti saya salah tadi ya, 2-3 sendok ternyata ya, 2-3 sendok atau secukupnya, itu tergantung dari isi kaleng itu. Nah terus ada variabel kontrol. Ukuran tiap plastik itu setengah dari plastik, dan jenisnya pun sama, menggunakan susu UHT full cream. Suhu es batu itu 0 derajat Celcius karena es batu itu masih dalam keadaan padat dan tidak mencair. Ukuran plastik es mambonya pun sama ya. Nah udah kayak gitu, jadi dapat disimpulkan ya, bener-bener hipotesisnya itu kan, dugaan awal saya tuh ya mana mungkin lah ya, es mambo yang tadinya cair itu bisa membeku tanpa bantuan freezer atau bantuan lemari pendingin. Nah ternyata bisa teman-teman ya, ternyata bisa dengan metode yang tadi gitu ya, dengan metode yang tadi ya, itu bener-bener bisa dicoba. Nah jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil percobaan yang sudah kami lakukan, didapati susu cair yang ditaruh ke dalam plastik itu yang niatnya menjadi es mambo itu yang tadinya cair itu benar-benar membeku ya. Pertama kristal lah gitu ya, bentuk-bentuk kayak kristal gitu ya. Nah lama-kelamaan itu dia membeku. Nah kenapa kayak gitu? Kalau di langkah yang tadi saya sebutkan memang tidak dibuka-buka kan selama 7 menit. Namun percobaan yang sudah kelompok kami lakukan, nyatanya karena kelompok kami kepo, jadi setiap 3 menit sekali itu ya, sampai sekiranya udah pas nih ya kan. Nah itu kita buka, kita tengok, wah ternyata belum cair, kita tutup lagi. Nah pertama itu emang tidak cair, terus kata kelompok lain itu bisa ditambahin garamnya. Ternyata benar, kadar garam itu mempengaruhi percepatan pembekuan pada zat itu atau variabel yang kita gunakan, benda yang kita gunakan itu. Nah jadi kita tambah tuh garamnya waktu itu, tadinya emang cuma 1 sendok, maka bener kan saya bilang cuma 1 sendok. Tapi kita tambah lagi garamnya menjadi 2 sendok, bahkan 2 sendok lebih garam. Ternyata bener nih, kita kocok terus sampai 7 menit ya, benar-benar kita kepo, udah bentuk kristal nih, lucu banget kan. Nah, habis itu udah kayak gitu, habis itu bener nonstop selama sisanya ya 7 menit dah. Benar teman-teman, ternyata es mambo itu membeku ya. Jadi awalnya itu yang pertama dia mengkristal, kemudian dia membeku. Nah jadi begitu ya teman-teman. Nah hal itu bisa terjadi karena es batunya itu diberi garam kayak yang saya bilang tadi ya, dan dikocok terus tanpa henti selama kurang lebih 7 menit. Maka setelahnya cairan susu UHT itu akan mengkristal kemudian membeku. Oke, baiklah teman-teman, mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan terkait materi perubahan materi ini ya, ada mencair dan ada membeku.
Oke, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata pada video kali ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.